membahas nggih terkait ASI eksklusif gitu Pak Bu. Danten nggih. Dados ASI eksklusif itu harus dilakukan 6 bulan penuh nggih Pak Bu. Nggih, dados jangan sampai kurang. Kemudian jangan sampai ada makanan-makanan lain selain ASI yang masuk ke perut bayi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai MPASI. Untuk kelompok bubur menceritakan hasil obrolannya mengenai MPASI. Tadi kan kelompok yang tadi sudah bercerita, sekarang kelompok bubur bercerita mengenai hasil diskusinya mengenai MPASI. Monggo kepada ketua kelompok bubur saya persilahkan. Ya Pak, ini saya mau menceritakan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok bubur. Nggih. Hasil diskusi kita itu untuk MPASI, anak itu diberi MPASI setelah umur 6 bulan. Nah, selama umur 6 sampai 9 bulan itu gandeng yo bocah iki sing cilik Pak, niku pencernaane yo urung iso mencerna sing keras-keras, makanya tekstur makannya itu yang lembut ya, yang kuat gitu. Terus diberikan di 2 sampai 3 kali sehari dalam makanan selingannya. Ya, dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkok gitu Pak nggih. Lanjut umur 9 sampai 12 bulan Pak. 9 sampai 12 bulan. Ya, 9 sampai 1 tahun nggih. Itu karena sudah perkembangan bayinya sudah beranjak bagus, perkenalannya juga sudah tadi di 6 sampai 9 bulan sudah MPASI-nya lembut. Sekarang makanannya lebih teksturnya lebih keras sedikit Pak, tapi masih makanannya lembek ya. Jadi contohnya makanan selingannya apa ya contohnya? Sego jemek Pak. Sego jemek, sego jemek itu kan sudah teksturnya. Kalau yang 6 sampai 9 bulan tadi kan kok bubur itu loh Pak, jenang-jenang lembut niku. Tapi nek 9 sampai 12 bulan ke sego-sego jemek niku. Nah, itu nggih. Itu diberikan 1 sampai 2 kali sehari. Kalau banyaknya kapasitasnya 3 sampai 3/4 mangkok Pak. Jadi sak mangkok kurang sithik. Nah, terus umur 12 bulan ke atas itu anak diberi makanan keluarga. Jadi koyo makanan orang dewasa Pak, nanti kayak sop, terus ikan, terus tahu, ati dan lain sebagainya. Jadi itu sudah diberikan kayak makanan orang dewasa kayak bapak atau ibu atau kakaknya seperti itu Pak. Oke Pak, itu Pak. Setelah usia di atas 1 tahun nggih. Leres sangat kelompok bubur. Mari kita beri tepuk hebat kepada kelompok bubur. Tepuk hebat. Hebat. Nggih. Dados ibu-ibu, itu tadi napa nggih hasil diskusi dari kelompok bubur. Nggih, terima kasih kepada kelompok bubur yang sudah menyampaikan hasil dari obrolannya bersama satu kelompoknya. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan film Pak. Film mengenai MPASI. Kita akan sama-sama mencari tahu seperti apa sih MPASI itu. Kemudian monggo untuk sami-sami memperhatikan nggih. Ini film MPASI akan saya putarkan. Monggo untuk disimak
sama-sama. Ini apa Bu disimak? 1. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 2. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada frekuensi, jumlah, kepekatan, dan variasi sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. 4. Taburkan taburia pada makanan anak 6 hingga 24 bulan sebagai tambahan gizi. Nah, sampun nggih Bu. Bisa dhewe apa wau? Supen ya Pak. Supen. Jadi tadi setelah kita melihat film tersebut, wow, di film itu tadi Bu dijelaskan mulai umur berapa MPASI ini diberikan pada anak? 6 bulan. Enggih, 6 bulan. Seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan ya Bu. Niku 6 bulan, artinya setelah ASI eksklusif selama 6 bulan itu dilanjut dengan MPASI. Enggih, salajengipun apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Kebersihan Pak. Kebersihan, nggih. Tadi di video itu yang pertama yaitu kebersihan, nggih. Selanjutnya apa malih? Teksturnya makanan itu Pak. Nggih, tekstur harus sesuai dengan Usianya. usia. Leres tadi usia berapa aja, Bu? 6 bulan sampai 9 bulan. 6 bulan sampai 9 bulan. Itu masih lumat. Nggih. Terus berarti kuwi rada kasar. Rada kasar. Dicincang ngoten niku lho Pak. Nggih, setelah 1 tahun sudah bisa makan makanan Makanan keluar. keluarga. Nggih, salajengipun bagaimana menjaga kebersihan MPASI ini, Bu? Mas, pripun carane ben MPASI niki tetep resik? Mame niku tetep resik. Dicuci bersih Pak. Dicuci bersih, napane sih dicuci bersih, Pak? Alatnya Pak. Oh, alat. Tangannya juga. Tangannya juga. Tangannya juga. Sebelum memasak, Nggih. mau menyajikan. Berarti mulai dari tangan. alatnya, tangannya, bahannya, nggih toh? Masih penting Pak. Lakukan sayuran waktu pestisida Pak. Oh, nggih. Berarti le nyuci ngangge napa? Mama? Lemon. Waduh, iklan Promosi. iki. Kan nandur yang di pestisida Oh, jangan obat itu Pak. Yes. Nggih. Leres sangat nggih Bu-ibu. Kita beri tepuk hebat kepada kita semua. Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, setelah kita tahu apa itu MPASI, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan MPASI, bagaimana cara pembuatan MPASI. Nah, sekarang kita sama-sama melihat flipchart 2.2 ini Bu, mengenai MPASI atau makanan pendamping ASI. Nggih, secara bertahap mulai usia 6 bulan. Di sini monggo untuk diperhatikan nggih. Nggih. Ini sama-sama kita baca. Umur 6 sampai 9 bulan itu MPASI makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Atau makanan selingannya ini bisa buah atau biskuit nggih, dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan. Hingga setengah mangkuk. Selanjutnya umur 9 sampai 12 bulan
itu pun saged sudah mulai bisa dengan makanan lembek nggih. Makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Nah niki pon rada kathah nggih posine. Selanjutnya umur 12 bulan ke atas anak diberikan makanan keluarga nggih. Dados dari napa? Dari materi ini tadi kurang lebihnya sama dengan hasil diskusi dari kelompok gugur tadi nggih Bu. Pak. Jadi dalam pembagian MPASI ini itu yang pertama yaitu umur 6 sampai 9 bulan itu masih makanannya tesih nganu nggih, tesih makanan lumat nggih, jadi tesih lembut-lembut. Kemudian di usia 9 sampai 12 bulan ini pun lekas ada teksturnya. Kemudian di usia di atas 1 tahun ini pun bisa makan makanan keluarga seperti itu. Selanjutnya ketika kita memberikan MPASI ini Pak Bu, kita juga harus mengajari anak untuk bisa mulai makan sendiri. Jadi mungkin setelah nek di umur 6 bulan lagi 6 bulan ayo ora mungkin iso terus nyekel sendok piring ya Pak. Tapi sekiranya setelah mulai bisa memegang sendok sendiri itu bisa mulai mengajari anak untuk makan sendiri dari sendok dan minum sendiri dari gelas. Selain itu juga kita harus selalu memperhatikan kebersihan makanan walaupun anak sudah bisa makan sendiri. Kemudian selanjutnya monggo untuk membuka buku pintar, buku pintar kesehatan halaman 41 tentang MPASI anak 6 sampai 8 bulan, MPASI anak 9 sampai 11 bulan, lajeng makanan anak usia 1 sampai 2 tahun, dan perkembangan dan stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu sami dipun pika napa buku pintaripun nggih. Lalu kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Matur suwun.